Kemudian yang terakhir, para tamu undangan kami persilakan untuk mengisi kursi. Menjelang itu, karena pertumbuhan di atas 0 saja, plus, itu kadang susah. Apalagi pertumbuhan ekonomi di bawah 0, pasti tantangannya, keadaannya akan jauh lebih sulit. Oleh sebab itu, untuk sementara saya selalu himbau, baik kepada keluarga, tim, pada masyarakat, di berbagai strata yang punya uang, agar uangnya disimpan, karena nanti kalau mudah-mudahan jauh kambala, kita doakan bangsa ini tidak masuk dalam resesi yang serius. Ya alhamdulillah kita di Indonesia ini bedanya dengan di luar negeri, kita ada namanya gotong royong. Kalau kurang garam tetangga kita masih bisa bantu. Kalau kayak di Singapura, di Malaysia, di kota negara di luar Indonesia itu nggak ada gotong royong. Masuk rumah masuk. Tetangga kurang garam, ya sudah, kalau nggak ada garam, nggak ada beras, nggak makan mereka. Kalau kita ada rasa keindonesiaan, ada rasa kekeluargaan. Ini yang sedikit menolong kita di Indonesia ini, karena adanya gotong royong. Sebab kalau betul-betul resesinya serius, jauh kambala mudah-mudahan, bahkan uang yang kita taruh di bank juga bisa bermasalah. Karena ketika masuk resesi, kepercayaan terhadap perbankan itu turun, kemudian ada ras orang narik uang besar-besaran, keadaan makin parah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, yang ekonomi menengah, ada aset yang tidak terlalu dibutuhkan, bagus diuangkan untuk disimpan sebagai alat bertahan untuk kebutuhan makanan pokok. Itu yang paling penting. Kalau tidak terlalu dibutuhkan dan ada yang membutuhkan untuk, jadi sekarang ini uang cash sangat penting sekarang. Akan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Satu, kepada ketua-ketua RT kami dibentuk macam bypass gitu dari pergudangan tugas. Jadi bukan selama ini larinya ke masyarakat, ke kami, ke kampung ada Malik itu. Karena kami berharap bisa larinya ke Sungai Makam langsung, seperti kami sampaikan di awal tadi. Waktu pada saat bencana banjir itu bisa ketinggian sampai berapa kalau di daerah ini sini? Bisa sampai sini air. Sampai ini kan rendah ya. Ini bisa sampai sini air. Sampai sebetis ya berarti ya Pak ya? Kalau di tempat beliau udah sampai selutut, sudah setinggi selutut gitu ya. Oke, itu sudah terjadi setiap tahun kalau ada hujan besar? Rutinitas pokoknya. Pokoknya setiap hujan, sekarang udah banjir, hujan, banjir, hujan, banjir. Karena sudah para yang ada pun udah nggak mampu untuk menangani debit air dari pergudangan, karena makin pembukaan terus ya. Terus Pak, kalau untuk di minimnya lampu jalan ini, maksudnya selama ini apakah sering menjadi permasalahan apa selain gelap, mungkin apalagi faktor-faktor penyebab mungkin dampaknya dari itu Pak? Ya artinya kan jadi kewaspadaan kita, jadi kalau malam kami biasanya anak-anak itu kan nggak berani lagi keluar karena gelap gitu. Jadi kan dampak kasihannya kita buat orang tua, selaku orang tua juga berpikir untuk membiarkan anak-anak itu keluar malam karena gelap kondisinya. Hanya kadang-kadang hanya siang aja, kalau malam mereka takut semua keluar. Karena takutnya kalau ada faktor kriminalitas nanti mungkin Pak kalau pada malam hari Pak ya? Iya betul. Artinya lebih kewaspadaan sebagai orang tua aja karena faktor gelap tadi. Nah selama minim ini sering ada nggak terjadi seperti itu, misalnya kayak terjadi ada tindakan kriminalitas kan dikarenakan faktor minimnya penerangan, atau sering pernah terjadi nggak sih di kawasan ini? Alhamdulillah kalau di sini sementara belum, karena kita cukup banyak dekat dengan anggota-anggota Polres kan tinggal di daerah kita. Cuma memang kalau untuk pencurian itu ada di daerahnya, tapi juga
nggak Tidak berpengaruh tidak terlalu sering berarti ya Pak. Tapi pernah ada ya Pak. Oke. Izin Pak Heru sebagai ketua RT 2 ya Pak. Kelurahan Karangasem Ulu.